Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini di Jumat Agung di mana kita boleh bersama-sama memperingati kembali hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita sungguh bersyukur karena kita boleh bersama-sama beribadah, dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat kita mempersiapkan hati kita akan bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan Allah berkata, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kita akan baca bersama pengharapan orang Kristen. Kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian jemaat sekalian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwaku, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Dia yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
bagi sebagian orang salib adalah sesuatu yang hina. Bahkan hukuman salib adalah hukuman yang sangat memalukan. Tetapi bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, justru melalui salib itulah kita memperoleh kemenangan di dalam kasih Kristus. Salib hina. Kita katakan dengan kesungguhan hati di bukit Golgota. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, besarlah tak rela mati bagi manusia, rela mati bagimu. Kita katakan bersama-sama, maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya, ya Tuhan, sampai ku berjumpa dengan. Kita katakan, ku mau tanggung salib yang hinamu Tuhan, ku mau tanggung salib dan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhan, salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kita katakan, pada salib itu tumpuan harapanku, pada salib itu tumpuan harapku, menghapus dosa kita semua, menghapus semua dosa. Katakan, maka ku tinggikan salibmu Tuhan dalam hidupku, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina dan diganti. Kita katakan sekali lagi dengan kesungguhan hati, maka ku tinggikan salibmu Tuhan, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina dan diganti mahkota mulia. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Chaus Luciawati. Kami persilakan. Mari kita bersama. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tanpa kasih-Mu kami tidak ada artinya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berkemenangan bersama Engkau. Hari ini kami boleh mengingat Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus
kasih. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan diambil dari Kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Kita akan baca bergantian, saya akan membaca ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terkecil jumlahnya mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai mati. Apa yang tinggal sampai mati kamu bakarlah sampai habis dengan mati. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan menjatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila kamu menghukum tanah Mesir. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas
dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Silakan jemaat boleh duduk. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tentu telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu maju ke depan sini. Kita akan menaikkan pujian bagi Allah kasih yang ajaib. Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, kau dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Tumina, kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dengan tema Anak Domba Paskah. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh kembali diingatkan pengorbanan Kristus yang begitu besar bagi setiap kita, sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk menyembah Dia, memanggil Dia sebagai Bapa, karena Dia telah membebaskan kita dari hukuman maut karena dosa.
Kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian karya terbesar. Silakan kaum wanita terlebih dahulu menyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih yang terindah. Silakan kaum pria. Kita nyanyikan sama-sama karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku. Kepada hambanya saya persilakan. Padamu yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat karya-Mu yang begitu besar, karya-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Engkau telah datang ke dalam dunia ini, Tuhan, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa dari murka Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mau persembahkan hidup kami, Tuhan, untuk kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu sungguh-sungguh mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami baca, yang sebentar akan kami renungkan, di mana bagian firman Tuhan ini akan mengingatkan kami, mengajar kami, Tuhan, tentang Paskah, tentang anak domba Allah yang telah disembelih
mati untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, dan berikan pengertian akan firman itu dalam hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami dapat memahami, mengerti, melakukannya. Juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, urapi bibir mulutnya Tuhan, urapi hatinya, pikirannya Tuhan, agar apapun yang keluar dari bibir mulutnya semua bersumber daripada Engkau, yang adalah kebenaran firman Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memperingati hari Jumat Agung, sebuah hari yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kita diingatkan akan karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tema hari ini yaitu tentang anak domba Paskah. Saudara, kalau kita ditanya apa itu Paskah? Oke, saya mau tanya sama anak-anak youth. Oke, Tiara, apa itu Paskah dalam pikiranmu? Hah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Itu kita peringati nanti hari Minggu. Ya. Itu Paskah, ya. Tetapi ketika kita belajar, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, thank you ya Tiara udah jawab. Ketika hari ini kita melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28, ini tadi ayat yang sangat panjang. Kira-kira ketika Bapak Ibu Saudara membaca bagian ini bagaimana perasaannya? Biasa aja? Jangan tanya sama anak saya, nanti dia bilang biasa aja Pak. Kira-kira bagaimana? Oke, anak muda lagi. Evan, tadi ikut baca enggak ayat 1 sampai 29 Keluaran pasal 12? Pan, baca enggak? Ikut, gimana perasaannya? Kalau perasaan itu subjektif ya. Perasaannya gimana? Oh, Celina sedih. Oke, thank you. Evan gimana? Maksudnya pada umumnya gimana? Oh, sedih. Serius. Oke. Ada yang lain bahagia begitu? Kenapa ketika kita membaca bagian ini kita merasa sedih? Kira-kira kenapa? Kalau Ibu Lina, kenapa sedih? Iya, oke. Mengingatkan akan kematian Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus kita. Kematian Yesus Kristus adalah, ini istilah teologi. Semalam saya sudah ditegur sama Bu Rita. Tipologi. Makanan apa itu tipologi? Tipologi itu gambaran tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian di dalam perjanjian lama. Ini peristiwa yang memiliki makna rohani yang digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah, sehingga saya langsung masuk ke poinnya, bahwa perayaan Paskah ataupun perintah Allah di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28 ini adalah gambaran tentang penebusan, karya penebusan yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Selama 430 tahun itu dibebaskan, dan pembebasan itu ditandai dengan perayaan Paskah. Dan di dalam perayaan Paskah itu ada makna yang mana tadi kita sudah membacanya, yang itu digenapi ya di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Salah satu contohnya adalah soal darah. Apa perintah Tuhan kepada Musa dan Harun tentang darah anak domba? Dimasukkan ke dalam basu itu semacam baskom. Kemudian diambillah hisop. Hisop itu rumput yang ada
yang rumput yang ada bunganya itu. Nah, ada bunganya itu diikat dan itu fungsinya mirip seperti kuas. Nah, kalau hisop sekarang kalau kita mau lihat ke saudara-saudara kita yang Katolik itu biasa dipakai oleh pastor yang modelnya kayak kuas masak itu yang tapi bulunya agak panjang itu dicelup ke dalam air untuk penyucian. Ya, yang diciprat-cipratin itu loh. Tahu ya, ada satu alat begitu yang dimasukkan ke dalam wadah begitu yang isinya air kemudian diciprat-cipratin. Nah, itu namanya hisop. Nah, hisop pada zaman itu untuk mencucukkan darah domba itu kemudian taruh di mana? Dioleskan di mana? Di ambang pintu. Pintu ini ada ambang, namanya ambang. Ambang itu semacam kusen, ya. Kiri kanan, kusen kiri kanan sama bagian atas. Jadi ada 3 tanda itu. Ya, ada 3 tanda darah di pintu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ataupun ketika kita membaca Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28 tadi, itu sepertinya diulang-ulang ya. Betul ya? Sepertinya diulang-ulang. Memang diulang. Karena itu bagian yang pertama itu adalah perintah Allah langsung kepada Musa dan Harun. Kemudian hal itu disampaikan oleh Musa dan Harun kepada orang-orang Yahudi. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, dia sampaikan itu, pesan itu, perintah itu disampaikan supaya orang-orang Israel merayakan Paskah sebagai hari pembebasan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian ayat 1 sampai dengan ayat 28, itu sudah dilaksanakan belum Paskah itu? Perintah itu? Belum. Itu baru perintah, karena pelaksanaannya masih nanti beberapa hari kemudian. Tetapi hal yang sangat menarik adalah di dalam ayat yang ke-28 ada sebuah respon. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Jadi saudara, ada sebuah ketaatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena itulah hari yang dinanti-nantikan, bahwa mereka akan dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Setelah mereka ratusan tahun diperbudak di Mesir, sebagai budak mereka tentunya kehidupan mereka sangat menderita, sangat sengsara, sehingga membutuhkan pembebasan. Dan ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menghadap Fir'aun mengeraskan hati, dia tidak mau, bahkan sampai ada tulah-tulah pertama, kedua sampai dengan yang ke-9, dan nanti tulah ini adalah tulah yang ke-10. Saudara, ada sesuatu yang sangat menarik ketika tulah-tulah itu diberikan ataupun tulah-tulah itu Tuhan lakukan. Karena sesungguhnya tulah-tulah itu adalah simbol, ya, simbol. Misalkan ada tulah belalang, lalat pikat, itu sebetulnya adalah dewa-dewa orang Mesir. Jadi ketika bangsa Mesir itu beribadah, mereka menyembah dewa. Dewa-dewa itu bentuknya seperti belalang, bentuknya seperti lalat, dan lain sebagainya. Itu disembah karena mereka menganggap dewa-dewa itu akan melindungi mereka, menjaga mereka. Tetapi Tuhan memberikan tulah itu. Artinya bangsa Mesir diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, bahwa engkau tidak bisa mengandalkan dewa-dewamu yang selama ini engkau sembah. Aku adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas alam hidup manusia. Bukan dewa-dewamu itu. Dewa yang kau sembah justru mendatangkan malapetaka di dalam kehidupanmu, yaitu berupa tulah tersebut. Kemudian tulah yang ke-10 itu adalah tulah kematian anak sulung. Karena anak sulung walaupun bukan dewa, tetapi itu adalah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seorang Fir'aun dan juga orang-orang Mesir. Ketika mereka memiliki anak laki-laki sulung, anak pertama itu laki-laki, itu menjadi satu kebanggaan di dalam keluarga mereka, menjadi sesuatu yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika tulah itu terjadi, nanti kita lihat
hari Minggu nanti kita akan mempelajarinya. Dan itu menimbulkan satu kengerian yang sangat luar biasa ketika tulah ke-10 itu terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membicarakan keseluruhan ayat ini, tetapi saya tidak akan membaca satu demi satu kembali, tetapi ada satu ayat yang perlu untuk kita renungkan, yang akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak domba Paskah adalah hewan yang Allah tetapkan untuk disembelih sebagai kurban di Mesir pada malam ketika anak sulung di negeri itu dibunuh oleh Allah, di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29. Saudara, kita melihat bahwa di dalam Keluaran pasal 12 ayat 29 itu dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Saudara, kejadian ini merupakan tulah terakhir Allah terhadap Fir'aun, dan oleh karenanya Fir'aun membebaskan orang Israel dari perbudakan. Ketika di dalam ayat 11, Keluaran 11 ayat 1 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Saudara, setelah malam yang fatal itu Allah memerintahkan supaya umat Israel memelihara hari raya Paskah sebagai peringatan yang telah ditetapkan oleh Allah secara turun-temurun. Hari itu akan menjadi hari peringatan bagi kamu, dan kamu harus memeliharanya sebagai suatu hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus memeliharanya sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita berbicara tentang hari raya itu sebetulnya enak ya. Sesuatu yang merayakannya itu dengan makan makanan yang enak-enak. Betul ya, nanti bulan ini saudara kita yang muslim, mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Kalau kita berkunjung ke rumahnya begitu, kita pasti disediakan makanan yang enak-enak. Betul ya? Pasti enak-enak makanannya. Tetapi orang Israel ketika diperintahkan oleh Allah untuk merayakan Paskah pertama itu, ini adalah sejarah Paskah. Apakah makanan yang harus mereka sediakan itu makanan yang enak-enak? Mungkin dalam bayangan, wah, kambing panggang atau domba panggang begitu ya. Sepertinya enak ya. Tapi itu yang dipanggang itu semuanya dimakan dalam kondisi tidak ada bumbunya. Ya daging lawaran begitu ya, orang Jawa bilang lawaran udah dipanggang begitu aja. Kalau yang tidak pernah makan daging domba yang cuma model begitu ya rasanya hambar gitu, cuman ya berasa bau kambing aja begitu ya, bau domba aja. Tapi kalau kita makan gulai kambing, sate kambing itu kan sudah dikasih bumbu jadi rasanya enak. Tapi kalau cuma dagingnya tok dipanggang, mateng, itu rasanya kurang enak. Betul ya Pak Tanto ya? Kurang enak ya kalau kambing cuma dipanggang begitu aja. Kurang enak ya. Paling enggak kalau kita biasanya dikasih garam minimal. Kalau cuma dagingnya tok itu enggak ada rasanya. Kurang enak. Belum lagi makan apa lagi tadi diperintahkan? Roti yang tidak beragi. Beberapa waktu lalu kita udah bahas itu, roti tidak beragi itu enak enggak? Enggak enak. Ditambah lagi sayur pahit. Apa enaknya sayur pahit? Ya mungkin daripada susah-susah bayangin, ya daun pepaya itu loh. Itu kan sayur, itu kan pahit rasanya. Makan daun pepaya mungkin yang cuma direbus. Pahitnya kayak apa? Enak enggak? Makanya kalau kita membayangkan soal hari raya, maka Paskah pertama orang-orang Yahudi pada waktu itu merayakan dengan makanan sesuatu yang memang tidak enak di lidah. Untuk mengingatkan akan penderitaan mereka, kesusahan mereka, penindasan yang mereka alami. Untuk memperingati itu saudara, kenapa Allah memerintahkan untuk makan makanan yang tidak enak itu? Untuk mengingatkan mereka
bahwa mereka pernah diperbudak, hidup mereka pernah mengalami yang namanya kesulitan, kesengsaraan dan penderitaan. Sehingga Allah harus turun tangan untuk membebaskan mereka. Allah memerintahkan supaya setiap rumah tangga Israel itu menyiapkan anak domba yang berumur setahun tanpa cacat. Kepala rumah tangga itu harus menyembelih domba itu ketika senja dan memastikan bahwa tulang-tulangnya tidak patah. Jadi benar-benar kambing dombanya itu sangat-sangat mulus begitu ya, umurnya setahun, sehingga itu dibutuhkan persiapan. Makanya tadi saya katakan perintah di dalam ayat 1 sampai 12 itu belum merayakan Paskah, tetapi itu perintah untuk merayakan Paskah, sehingga membutuhkan persiapan mencari anak domba umur setahun, anak domba yang jantan, yang mulus, tidak ada cacat celah. Nah, ini nanti kita akan melihat kepada tipologi Yesus Kristus tadi ya, tanpa cacat celah. Kemudian mengoleskan darahnya pada bagian atas dan samping ya kusen rumah mereka. Domba itu harus dibakar dan dimakan. Kemudian dikatakan bahwa darahnya itu jangan sampai terlupakan. Dan Allah mengeluarkan perintah tentang cara mengkonsumsi domba itu. Saudara, kalau orang makan mungkin dalam kondisi santai, nyaman begitu ya. Kalau kita mau makan makanan yang enak, apalagi kalau misalkan kita merayakan Natal atau hari raya apapun itu, di sincala apa, kita pasti pakai pakaian yang indah, yang bagus, ya kan? Pakai pakaian yang nyaman. Tetapi lihat apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah. Dikatakan bahwa pinggangmu harus berikat, kasut pada kakimu dan tongkat pada tanganmu. Saudara, ini model makan seperti apa? Pinggangnya harus diikat, pakai sepatu, kasut, bukan sepatu, ya kasut itu sepatu sih, sepatu zaman itu gitu kan. Kemudian bawa tongkat. Jadi ini adalah sebuah peralatan yang harus dia pakai sebagai tanda bahwa orang itu mau pergi dengan buru-buru, dengan cepat-cepat. Dan dikatakan makannya itu nggak santai, saudara. Buru-burulah kamu memakannya. Jadi makannya dengan sangat cepat. Jadi harus segera dimakan, harus segera diselesaikan. Dengan kata lain, ketika mereka sudah selesai makan, mereka harus dalam keadaan siap untuk berangkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah tata cara ataupun ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Ada sebuah keteraturan, ada sebuah perintah yang harus dilakukan dengan teliti, dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, sehingga melalui apa yang akan mereka lakukan pada hari Paskah yang pertama itu, itulah nanti yang akan menjadi acuan untuk seluruh bangsa Israel dan keturunannya di dalam merayakan Paskah sampai hari ini. Jadi perayaan Paskah di tengah-tengah orang Israel, orang Yahudi itu masih berjalan sampai hari ini, dengan makna mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, makna daripada Paskah yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel memiliki makna ataupun arti yang sangat luar biasa sekali. Makanya tadi ini ada sebuah kesedihan, tapi juga sebetulnya ada sebuah kengerian. Akan ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan di dalam sejarah kehidupan umat manusia, khususnya di Mesir pada waktu itu. Karena apa? Allah berfirman bahwa ia akan ketika ia melihat darah domba pada kusen rumah itu, ia akan melewati rumah itu dan tidak memperbolehkan pemusnah. Pemusnah ini boleh dikatakan ataupun diartikan sebagai malaikat pencabut nyawa gitu ya. Malaikat kematian masuk ke dalam rumah tersebut. Karena setiap rumah tangga yang tidak beroles darah itulah yang akan kehilangan anak sulungnya pada malam tersebut. Jadi saudara, ini sebuah peristiwa yang memang harus hati-hati dilakukan, dikerjakan. Harus dilakukan dengan penuh ketaatan dan ketelitian. Sehingga tadi di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa mereka berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Ada satu kesungguhan, ketaatan di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika kita melihat bagian ini nanti di minggu depan, di hari Minggu nanti, karena ini peristiwanya nanti terjadi di hari Minggu, maka kita bisa memahami dan bisa mengambil menarik makna bahwa anak domba Paskah yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa kemudian dilakukan oleh umat Israel adalah sebagai lambang tentang ataupun gambaran tentang Paskah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa. Saudara, domba sebagai simbol bahwa domba dikatakan tadi tidak bercacat celah. Dia harus umur setahun, dia harus jantan. Jantan itu laki-laki. Sesuatu yang dipilih, yang dikhususkan untuk korban Paskah sebagai penghapusan dosa. Darah itu harus dicurahkan dan sebagai simbol, sebagai tanda bahwa umat Israel mau sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ketika mereka menyembelih domba itu kemudian mengolesi kusen pintu rumah mereka dengan darah anak domba. Mereka percaya bahwa Allah akan menyelamatkan hidup mereka dari kematian. Allah akan membebaskan mereka dari perbudakan. Jadi saudara, apa yang dialami oleh umat Israel sesungguhnya adalah lambang ataupun simbol di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Selama 430 tahun bangsa Israel diperbudak oleh umat Mesir, oleh bangsa Mesir, sebagai simbol bahwa manusia itu diperbudak oleh dosa. Dan kita melihat bahwa umat Israel selama diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka tidak sanggup membebaskan diri mereka dari perbudakan di Mesir. Artinya apa? Bahwa manusia tidak akan pernah sanggup membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Jadi sekali lagi, manusia tidak akan pernah sanggup dengan daya upaya apapun untuk membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Ada yang tahu caranya? Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan. Biarpun kita puasa 1 tahun lamanya, itu tidak akan menghapuskan dosa kita. Sekalipun kita berbuat baik setiap hari, setiap kali ketemu orang kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu tidak akan menghapus dosa saudara. Oleh sebab itu Allah lah yang berinisiatif. Allah yang maha kuasa itulah yang berinisiatif untuk membebaskan bangsa Mesir ini membebaskan umat Israel ini dari perbudakan. Allah lah yang turun, Allah lah yang bertindak untuk membebaskan manusia itu dari kematian yang kekal itu. Sehingga Allah menyuruh Musa dan Harun melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, supaya orang Israel ini terbebas dari kutukan maut itu. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa ketika mereka taat, mereka melakukan itu, mereka bisa melihat bahwa apa yang Allah firmankan itu adalah sesuatu yang benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan menepati apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya, bahwa bangsa Israel benar-benar keluar dari perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai manusia yang berdosa, kita pun tidak sanggup membebaskan diri kita dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian baru, kitab suci menghubungkan gambaran domba Paskah yang dilakukan ataupun yang dikorbankan oleh orang-orang Israel pada Keluaran pasal yang ke-12 ini dengan domba Paskah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru banyak catatan tentang siapa Yesus itu sebagai domba Paskah yang sejati. Demikian juga Yohanes Pembaptis mengenali Yesus itu sebagai anak domba Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kemudian Paulus juga mengaitkan domba tanpa celah, karena tadi dikatakan 1 tahun jantan tanpa cacat. Yesus adalah satu-satunya manusia yang kudus karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melihat
kepada makna Paskah hari ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video klip ya kurang lebih 6 menit yang menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah domba Paskah sebagai penggenapan janji Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Oke, silakan ditayangkan videonya.
Oke, kita baca sama-sama Efesus 1. Bisa di itu. Yang Efesus pasal 1 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa Paskah itu adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Jadi ketika umat Israel merayakan Paskah, mereka merayakannya itu untuk mentaati Tuhan. Perayaan Paskah itu dipersembahkan untuk memuaskan hati Tuhan yang telah memerintahkan, yang telah berencana untuk menyelamatkan kehidupan umat Israel. Nah, demikian juga Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang telah disalibkan di atas kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang tak bercacat, yang tak bernoda. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah yang tidak cacat dan tidak bernoda, maka ialah yang layak untuk menggantikan kita. Makanya disebut Allah menjadi manusia, karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia suci tanpa cela. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan dirinya, untuk menyelamatkan saudara dan saya di atas melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sepenuhnya adalah inisiatif Allah supaya saudara dan saya tidak binasa. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ketika dia berdoa untuk menghadapi satu tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, ketika dia berdoa, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa peluhnya menetes seperti darah. Kenapa? Karena Yesus ada dalam kondisi ketakutan. Ketakutan yang amat sangat. Satu ketakutan yang dipahami, yang sesungguhnya dipahami oleh setiap manusia yang berdosa. Bahwa dosa itu begitu menakutkan ketika murka Allah itu terjadi. Manusia seharusnya hidup di dalam ketakutan ketika ia ada hidup bergelimangan dengan dosa. Manusia seharusnya ada di dalam ketakutan ketika dia berbuat dosa. Kenapa, saudara? Karena ketakutan Yesus itu sesungguhnya menggambarkan, seharusnya itu adalah menggambarkan ketakutan kita, yaitu keterpisahan dari Allah, yaitu hidup di dalam maut. Apa itu terpisah dari Allah? Benar-benar terpisah. Hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam neraka. Itulah yang dialami, yang dirasakan oleh Yesus. Ketakutan itu bukan ketakutan karena mau menghadapi Pilatus, bukan. Bukan ketakutan karena dia akan mengalami penyaliban, bukan. Disalibkan memang sangat mengerikan. Dan itu akan membuat seseorang menjadi mati. Tetapi bukankah setiap manusia yang terakhir ke dalam dunia ini akan mengalami kematian secara fisik dengan berbagai macam cara yang Tuhan izinkan. Tetapi yang mengerikan adalah kematian kekal. Itulah gambaran ketakutan Yesus Kristus. Menghadapi kematian kekal, terpisah dari Allah. Sehingga ketika dia disalib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah ketakutan terbesar yang seharusnya saudara dan saya miliki, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai anak domba Allah merupakan jalan satu-satunya bagi saudara dan saya untuk terbebas dari perbudakan dosa. Supaya saudara dan saya mengalami ataupun memperoleh kehidupan yang kekal. Injil itu telah diberitakan kepada saudara dan saya dan kita menerimanya. Tetapi bukan berarti karya keselamatan yang kita terima, yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus itu kita pergunakan dengan seenaknya.
Tidak, saudara. Tuhan Yesus telah melakukan tanggung jawabnya, menyelesaikan segala dosa kita di atas kayu salib. Dia mati, turun ke dalam dunia orang mati, turun ke dalam dunia maut. Dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Bahwa maut itu tidak dapat mengalahkan kuasa Allah. Maut itu tidak dapat memisahkan kasih Allah kepada manusia yang memperoleh anugerah keselamatan itu. Memang kita semua akan mati, tetapi kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika umat Israel mereka percaya secara simbolis dengan mengoleskan darah pada ambang pintu, ini juga merupakan simbol bagaimana Kristus darahnya telah dicurahkan di dalam kehidupannya supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, seperti Paskah Yahudi pertama diadakan untuk pembebasan orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani dari perbudakan di Mesir, demikian juga kematian Yesus Kristus menandakan pembebasan kita dari perbudakan dosa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, sebab hukum Roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya dari hukuman yang menyebabkan dosa dan kematian. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, itu merupakan satu gambaran ketika kita nanti akan bersama-sama menerima perjamuan kudus untuk setiap kita yang percaya, adalah simbol bahwa ini kita sudah dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Bahwa umat Kristen, saudara dan saya, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini akan terus-menerus diadakan oleh gereja sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Sakramen perjamuan kudus menyimbolkan persekutuan kita, kesatuan kita dengan tubuh Kristus. Bahwa kita sebagai gereja kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus yang tidak boleh terpisah-pisah. Walaupun ada fungsinya masing-masing, tetapi adalah sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun domba Paskah Perjanjian Lama merupakan sebuah kenyataan yang memang dapat mereka terima, dapat mereka lakukan, dapat mereka nikmati, tetapi sesungguhnya itu merupakan satu bayangan akan Yesus Kristus yang adalah domba Paskah yang terakhir, yang melalui kehidupannya yang tidak berdosa dan tidak bercela, melalui kematiannya itu sebagai kurban untuk memuaskan hati Allah. Jadi saudara, kalau di dalam Paskah Perjanjian Lama, mereka orang-orang Ibrani ataupun orang-orang Yahudi merayakan Paskah. Paskah itu tadi saya katakan ditujukan untuk Allah. Pengorbanan anak domba, kemudian dengan segala prosesnya itu adalah ditujukan untuk Allah. Maka pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah untuk menebus dosa kita, dan itu dipersembahkan kepada Allah. Jadi Yesus itu mati untuk siapa? Untuk siapa, saudara? Untuk Allah. Kematiannya itu dipersembahkan untuk Allah. Kematian yang menebus dosa kita itu untuk memulihkan kembali hubungan ataupun relasi manusia dengan Allah yang telah rusak itu. Jadi ini harus kita pahami, bahwa penebusan dosa itu dipersembahkan untuk Allah. Sehingga saudara dan saya yang sudah di dalam Kristus, dosa kita sudah dihapuskan, dosa kita sudah ditebus. Oleh sebab itu saudara, ketika kita dapat menyaksikan melalui tayangan tadi sebagai gambaran ketika Yesus akan disalib, Dia telah memberikan yang terbaik, Dia telah memberikan yang termahal untuk saudara dan saya dengan cuma-cuma. Termahal tetapi cuma-cuma untuk saudara. Saudara adalah umat tebusannya. Melalui momen Jumat Agung pada hari ini saya mengajak setiap kita, marilah kita jangan menyia-nyiakan hidup kita.
untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam dosa, tetapi marilah kita mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan bertanggung jawab. Bukan supaya kita dilihat, dipandang oleh orang lain sebagai orang yang suci, bukan. Tetapi hidup saudara dan saya sudah ditebus, maka hidup kita pun harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kita harus berikan hidup kita ini untuk Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia, bukan milik dosa, tetapi milik Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kepadanya kita berserah adalah Allah yang kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita ini. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena Tuhan sudah menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya diberikan kekuatan untuk menghadapi kuasa dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Sehingga saudara dan saya harus hidup kudus untuk Tuhan. Baik dalam keluarga kita, relasi kita dengan pasangan hidup kita, relasi kita dengan orang tua kita, relasi kita dengan teman-teman kita. Itu adalah relasi yang harus dijaga kekudusannya. Baik itu dalam tutur kata kita. Berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan benar, berperilakulah dengan baik sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa domba Paskah telah Engkau korbankan Tuhan bagi kami sebagai manusia yang berdosa, yaitu Yesus Kristus, yang darahnya tercurah untuk menebus kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Engkau terus menolong kami Tuhan, membimbing kami, supaya kami semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Engkau tidak mau supaya kami binasa. Engkau mau supaya kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karya salib-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyelesaikan segala dosa kami di hadapan-Mu, sehingga kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami tidak bermain-main dengan kehidupan ini, dengan sisa umur yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai akhir. Ajar kami Tuhan untuk meneladani Yesus Kristus, yang mau taat di dalam kehidupannya, melakukan apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupannya. Demikian juga rancangan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau mengerjakannya dengan takut dan gentar dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam memperingati hari Jumat Agung ini kita juga akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus yang tadi saya katakan sebagai simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Kita akan bersama-sama membacanya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini, di mana di tengah-tengah ibadah di dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami, supaya kami melakukan perjamuan kudus untuk memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah mencurahkan darahnya, yang telah menyerahkan tubuhnya sebagai penebusan dosa atas dosa-dosa kami sebagai manusia yang berdosa ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya melalui sakramen perjamuan kudus ini kami senantiasa diingatkan, dan kami tidak melupakan apa yang telah Engkau kerjakan, yang telah Engkau karyakan atas hidup kami. Karena kami menyadari Tuhan bahwa tidak ada andil apapun dalam hidup kami untuk pengudusan hidup kami. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang sanggup menguduskan hidup kami, menyucikan kami, menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya melalui sakramen perjamuan kudus kami diingatkan bahwa kami telah dipersatukan dengan tubuh Kristus yang adalah kudus itu. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami, pimpinlah kami, tolonglah kami, berikan hikmat kekuatan pada setiap kami Bapa, untuk menjaga kekudusan hidup kami masing-masing, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan untuk roti dan anggur perjamuan yang tersedia di hadapan kami. Kiranya roti dan anggur ini Tuhan Kau sucikan, kuduskan, sehingga boleh menjadi lambang tubuh dan darah Kristus untuk kami nikmati bersama-sama dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Yang berhak mengikuti perjamuan kudus adalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dibaptis, dan perjamuan kudus pada hari ini nanti akan diedarkan, baik itu roti maupun anggur akan diedarkan kepada jemaat sekalian. Jadi jemaat cukup untuk duduk di tempat.
malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Hadi pada pagi hari ini lewat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Mari kita meresponi firman Tuhan dan juga perjamuan yang kita sudah terima pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa semua itu adalah berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Kita naikkan bersama-sama pujian ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kembali menaikkan segala puji dan hormat kita kepada Allah, menaikkan pujian doksologi, dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Hadi, lalu kita sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah bersumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu, supaya melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai engkau, serta persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hati dan pikiranmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
Silahkan jemaat boleh duduk. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat untuk ibadah kita pada tanggal 9 April, yaitu ibadah Paskah. Liturgis adalah Ibu Ripka Karsia, doa syafaat saya sendiri, doa syukur Bapak Bagio, LCD Saudara Arnes, pemusik Saudari Leni. Lalu untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 18 WIB, dan ibadah sekolah minggu setiap pukul 9 pagi. Dan besok minggu anak-anak sekolah minggu ada lomba menghias telur, dan jika orang tua di rumah ada bahan yang mereka boleh pakai untuk menghias telur tersebut, orang tua boleh bantu menyiapkan. Di gereja tetap disiapkan, tetapi jikalau misalnya anak-anak kita pengen sesuatu yang berbeda, kebetulan di rumah ada bahan misalnya kertas dan lain sebagainya, boleh dibawa ya. Lalu kemudian kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18 WIB, dan pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan saya sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam kepada saudara-saudari kita. Ibadah Jumat Agung selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.